Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana penobatan Duryodhana sebagai pangeran mahkota Hastinapura tidak lain adalah wujud ambisi politik Sangkuni untuk bisa membalaskan dendamnya terhadap Bhisma. Momen ini bertepatan dengan diundangnya para raja atau pangeran mahkota untuk datang mengikuti sayembara Putri Drupadi di Pancala. Sementara itu di Pancala, perbincangan antara Krishna dan Drupadi semakin serius. Drupadi bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Krishna. Krishna menjawab bahwa jika kompetisi sudah mendapatkan pemenang, maka di saat itulah ia baru akan merasa puas. Krishna pun meminta Drupadi untuk pergi ke kuil Dewa Siwa guna mencari jawaban dari kegundahan hatinya itu. Krishna berkata, "Kau harus tanya sendiri pada Dewa Siwa. Dia adalah dewa kematian dan juga keselamatan. Karena itulah dia selalu memberikan jawaban yang pasti. Kalau kau ingin mendapatkan jawabanmu itu, kau hanya akan mendapatkan itu darinya." Para Pandawa yang telah sampai di Kampilia segera mencari penginapan untuk bermalam. Yudhistira lalu bertanya kepada seorang pengrajin tembikar di mana ia bisa menemukan sebuah penginapan karena semua penginapan di Kampilia telah penuh. Sang pengrajin menanyakan pertanyaan yang cukup menyulitkan Yudhistira yang tidak bisa mengatakan kebohongan itu. Yudhistira berkata, "Kalau aku menyampaikan separuh kebenaran lagi, biarlah yang kuasa menghukumku. Tapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran itu, karena itu janganlah ajukan pertanyaan lagi." Sang pengrajin menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Pandawa tidak ingin hanya melayani, tetapi mereka juga harus melayani sang pengrajin. Sang pengrajin berkata, "Kalian boleh membantuku untuk mengambilkan tanah. Setiap jumlah tanah yang kalian gali akan sangat berguna. Raja kami akan menyelenggarakan acara Swayambara. Kami akan kedatangan tamu dari seluruh negeri. Semua pot dan lampu dari tanah liat dan yang lainnya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Acara Swayambara ini akan dimulai besok saat fajar, dan dia yang akan mendapatkan Tuan Putri Drupadi akan menjadi yang paling beruntung." Sang pengrajin lalu memberitahukan di mana mereka harus mengambil tanahnya untuk membuat semua tembikar yang ia butuhkan. Tanah yang dari pinggir sungai, dan untuk bisa membuat bejananya, tanah itu harus diambil dari belakang kuil Siwa. Arjuna dan Bima yang mendapatkan tugas itu segera pergi untuk mengambilkan tanah yang dimaksud. Di saat itu pula, terlihat rombongan Putri Drupadi sedang menuju kuil Siwa untuk melakukan pemujaannya. Bima dan Arjuna yang telah sampai di kuil Siwa dan melakukan pemujaan di sana terlebih dahulu, kemudian bertemu dengan prajurit Pancala yang memberikan kabar bahwa Putri Drupadi akan mengadakan pemujaan di kuil tersebut. Melihat banyaknya makanan yang dihidangkan di sana, menggugah rasa lapar dari Bima. Namun ia dicegah oleh Arjuna dan segera mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Bima dan Arjuna pun segera memulai tugasnya, mencangkul tanah dan mengangkutnya ke atas kereta. Setelah merasa cukup mengambil tanah yang ada di pinggir sungai, Arjuna meminta izin agar tugas untuk mengambil tanah yang ada di belakang kuil Siwa dilakukan oleh dirinya saja. Namun Bima bersikeras yang akan mengambil tanah di belakang kuil itu adalah dirinya. Setelah Arjuna menunggu beberapa lama, namun Bima tak kembali. Ternyata Bima sedang asik menyantap makanan yang dihidangkan untuk para Brahmana dan melupakan tujuannya untuk mengambil tanah liat yang ada di belakang kuil tersebut. Arjuna yang sudah menyadari kelakuan dari kakaknya itu berniat menyusul Bima ke kuil tersebut. Drupadi yang saat itu sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa mendapatkan tanda-tanda berupa sekuntum bunga yang jatuh dari atas altar pemujaan, di mana bunga tersebut merupakan bunga yang tadinya dipakai oleh Arjuna untuk sembahyang di kuil tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri, ia mengambil bunga itu dan melangkah keluar kuil untuk mencari orang yang baru saja melakukan pemujaan sebelum dirinya datang.
Ia melangkahkan kakinya dan tepat menginjak langkah kaki Arjuna yang sebelumnya lewat di tempat tersebut. Ada perasaan yang kuat bahwa ia akan bertemu dengan orang misterius yang ia cari-cari selama ini. Namun langkahnya terhenti, dipanggil oleh teman kecilnya dan menyampaikan bahwa Sri Kandi telah meminta mereka untuk segera kembali. Drupadi dan rombongannya pun segera bersiap kembali ke istana dengan melewati Bima yang masih sibuk dengan makanannya. Dan ketika sudah berada di atas kereta, Putri Drupadi membuka kain penutup keretanya sehingga kecantikannya terlihat oleh Arjuna yang sedang melintas di sana. Mereka pun saling bertatapan satu dengan yang lainnya dengan menyiratkan wajah ketertarikan di antara mereka. Sesaat kemudian, kereta kuda sang putri pun berjalan dengan perlahan menuju istana. Nah, apakah Drupadi akhirnya menemukan jawaban yang ia cari-cari selama ini? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.